Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami, di mana kemarin telah disampaikan presentasi oleh Saudara Saparudin yang membahas tentang memulai usaha dan produksi. Sekarang saya atas nama Galih Masayana akan membahas tentang manajemen pemasaran. Di mana hal-hal yang akan kita bahas sekarang dapat dilihat di peta konsep seperti berikut. Pertama kita akan membahas tentang konsep pemasaran. Pengertian dari pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Banyak orang mengira bahwa pemasaran berarti penjualan atau periklanan. Hal tersebut tidak salah, bahwa penjualan dan periklanan adalah bagian dari pemasaran. Tetapi pemasaran jauh melebihi penjualan dan periklanan. Hal itu terkait dengan tujuan pemasaran, di mana tujuannya adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan memenuhi kebutuhan tersebut secara sangat baik, sehingga produk yang terkait nyaris menjual dirinya sendiri. Hal ini berlaku dengan baik jika produk tersebut merupakan barang, jasa, atau bahkan ide. Jika seluruh pekerjaan pemasaran telah dilakukan dengan baik, pelanggan tidak perlu banyak dibujuk dan dirayu untuk membeli. Mereka akan siap membeli, dan jika mereka puas, maka mereka akan membeli kembali dengan cara yang sama pada kesempatan yang lain. Selanjutnya adalah pemasaran dalam pandangan Islam memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah taste atau rabaniyah. Maksudnya suatu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia berada dalam pengawasan ilahi. Yang kedua adalah etis atau akhlakiyah, yaitu semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku secara umum. Yang tiga, waqiyah atau realistis. Maksudnya sesuai dengan kenyataan, jangan mengada-ada, apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Terus yang keempat, humanistis atau al-insaniyah. Maksudnya di sini adalah berperi kemanusiaan, hormat menghormati sesama, marketing berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik atau saling menguntungkan. Di Islam juga banyak, khususnya di Al-Quran banyak yang menyampaikan tentang pemasaran dalam Islam. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen bauran pemasaran, di mana yang pertama adalah apa yang dipasarkan. Jadi yang dipasarkan di dalam pemasaran ini dapat dikatakan seperti yang ada di layar HP kalian. Yang pertama adalah barang, jasa, acara khusus, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan. Terus yang kedua, siapa yang memasarkan? Di sini yang memasarkan suatu pemasaran atau produk adalah orang atau lembaga yang memasarkan barang dagangan. Selanjutnya yang ketiga, di mana proses pemasaran tersebut terjadi. Yang pertama terjadi di pasar tradisional, yang dimana kita ketahui adalah pasar tradisional, tempat dimana orang-orang biasa bertemu antara pembeli dan pedagang. Terus yang kedua ada pasar internet, yaitu pasar digital yang dimana pembeli dan penjual dapat bertemu
di dalam suatu media. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dan bauran pemasaran, di mana pengertian dari strategi itu adalah gambaran besar mengenai apa yang Anda akan lakukan dalam proses memasarkan suatu produk, barang, jasa, atau ide. Tujuan dari pemasaran itu yakni memuaskan kebutuhan pembeli. Terus strategi yang digunakan di dalam pemasaran bernama 4P, yang dimana 4P tersebut berarti produk, price, place atau promosi, dan promotion. Strategi 4P tersebut dapat dilihat dari bagian berikut ini, di mana yang pertama berisi produk di dalamnya, yaitu tampilan, kualitas, kemasan, merek, pelayanan, dan garasinya harus berbeda dan menarik perhatian pembeli. Terus yang kedua ada price atau harga, di mana terdapat daftar harga, adanya diskon dan potongan harga sehingga dapat menarik pembeli. Selanjutnya ada place atau tempat, yaitu lokasi toko, gudang, dan transportasinya harus jelas. Yang ketiga adanya promosi, di mana promosi ini berguna untuk mengenalkan produk yang sedang kita buat, di mana promosi ini dapat kita lakukan di berbagai macam cara. Yang pertama adalah iklan, media, dan personal selling. Selanjutnya adalah taktik dari pemasaran. Pengertian dari taktik yaitu langkah-langkah yang lebih operasional yang diambil oleh perusahaan atau pemasar mengacu pada segmen pasar yang dipilih. Hal tersebut meliputi branding. Branding adalah pemberian nama, simbol, warna, dan desain barang yang kita produksi agar berbeda dengan milik perusahaan pesaing. Yang kedua adalah diferensiasi atau perbedaan, adalah upaya menciptakan perbedaan yang positif dengan produk pesaing. Sumber utama yaitu produknya harus berbeda. Terus yang service atau pelayanannya juga harus berbeda. People dan image. Selanjutnya langkah-langkah dalam pemasaran. Menurut Yusanto dan Wijaya Kusuma, yang pertama yakni memastikan calon pembeli potensial. Artinya yakni pembeli harus benar-benar membutuhkan produk dan jasa tersebut sesuai dengan karakteristik produk dan jasa. Kedua, mereka yang memiliki daya beli atau dana yang cukup. Yang ketiga, mereka yang mempunyai wewenang atau kekuasaan yang memungkinkan mengambil keputusan untuk membeli. Terus poin yang kedua, mempublikasikan produk dan jasa yang ditawarkan atau mendekati pembeli potensial. Cara mendekati pembeli potensial adalah melalui memberikan informasi kepada keluarga, saudara, sejawat, dan kenalan dekat atau juga kepada lembaga-lembaga pemerintah, sehingga orang-orang tersebut secara tidak langsung juga ikut mempromosikan produk kita. Terus yang ketiga, kiat menjual produk dan jasa yang ditawarkan. Terus yang keempat, arahkan pembeli potensial Anda pada penutup order pembelian. Terus yang terakhir, setelah pembeli potensial Anda benar-benar membeli atau menggunakan produk Anda. Selanjutnya, langkah-langkah pemasaran secara Islami, di mana dapat kita baca di dalam
PPT ini yang pertama adalah produknya harus halal, tidak bersumpah palsu, timbangan dengan benar, tidak menjelekkan bisnis lain, pintar beriklan atau promosi, keterbukaan, mengutamakan pelanggan, jaringan di wilayah lain, pintar berkomunikasi, tidak mengambil untung lebih, utamakan penawar pertama, dan lain-lain. Hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah analisis SWOT menentukan strategi pemasaran, di mana saat kita ingin memulai suatu pemasaran akan lebih bagus terlebih dahulu kita tidaklah produk kita analisis menggunakan analisis SWOT. Pengertian dari analisis SWOT ini adalah teknik mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam rangka menyusun perencanaan strategis di dalam memasarkan suatu produk. Inilah contoh dari analisis SWOT di mana ada perusahaan atau sebuah restoran yang ingin memulai suatu pemasaran tersebut, di mana ada internal yakni analisis SWOT yang menganalisis tentang kemampuan dari diri sendiri, dan eksternal adalah hal yang mempengaruhi dari luar suatu pemasaran tersebut. Contohnya dapat dibaca di PPT ini. Terus analisis SWOT lanjut. Selanjutnya, setelah kita menganalisis produk dengan analisis SWOT, kita akan menentukan strategi apa yang akan kita gunakan dalam pemasaran. Yang pertama ada strategi SO, yaitu strategi di mana perusahaan berusaha menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dalam pemasaran ini digunakan strategi offensif, yaitu suatu strategi mencari pelanggan atau pangsa pasar baru secara agresif. Yang kedua ada strategi ST, yaitu strategi di mana perusahaan berusaha menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman yang ada. Strategi yang digunakan adalah strategi defensif, yakni suatu strategi meminimalkan kemungkinan beralihnya pelanggan kepada pesaing perusahaan, misalnya dengan meningkatkan mutu produk atau layanan. Yang ketiga, strategi WO, yaitu strategi di mana perusahaan berusaha memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Yang terakhir, strategi WT, yaitu strategi di mana perusahaan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam pemasaran digunakan strategi gerilya karena begitu besarnya kekuatan pesaing sehingga diperlukan strategi yang kreatif dan cerdik untuk memahami pelanggan. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.